dia bilang sama ponang saya ini sepertinya Buci terjebak di lift lah, kata dia bilang kan. Kayaknya Buci terjebak di lift, katanya. Telepon terakhir Aisyah Sinta Dewi pada keluarganya sebelum tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu diungkap keluarga. Keluarga Aisyah menuding pihak Bandara Kuala Namu tidak maksimal dalam membantu pencarian Aisyah. Keluarga pun mengingat interaksi Aisyah dan keluarganya melalui telepon terakhir sebelum jatuh dari lift. Kakak kandung korban, Raja Hasibuan, mengatakan keluarga telah melapor ke pihak bandara bahwa Aisyah hilang setelah terakhir kali diketahui berada di lift. Mayat adiknya akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi telah membusuk. Dia menceritakan kedatangan Aisyah di Bandara Kuala Namu adalah untuk mengantar keponakan pada Senin 24 April 2023 malam. Jadi, dia mengantar keponakan kami yang akan pergi ke Malaysia. Jadi dia bersama kakaknya yang merupakan mamanya keponakan ini ke bandara. Sampai di bandara sekitar jam 19.30 ujarnya. Setelah menemani keponakan sampai boarding pass di lantai 2, Aisyah sempat kembali ke parkiran mobil. Dia lalu mendapat telepon dari keponakannya dan kembali lagi ke lantai 2. Begitu adik saya di parkiran, keponakan saya menelpon. Katanya ada yang disampaikan. Oh iya, bentar Bu Ci, ke sana. Jadi dia pergi sendiri, ujar Raja menirukan ucapan Aisyah. Setelah itu berdasarkan pengakuan keponakannya, Aisyah sempat menelpon dan mengatakan terjebak di dalam lift. Terus gak ada kontak lagi. Jadi yang anehnya itu kan keponakannya menelpon mamanya, kakak korban, dan mengatakan itu Bu Ci, kok gak sampai-sampai. Tadi dia bilang terjebak di lift. Coba tanyakan ke bagian informasi, kata Raja. Hal lain membuat keluarga merasa aneh, apalagi saat itu pihak bandara hanya menunjukkan rekaman CCTV area lain, bukan di dalam lift. Dia menegaskan telah menyampaikan kepada petugas bahwa titik terakhir keberadaan korban yang diketahui adalah di lift, sehingga seharusnya CCTV di dalam lift juga ditunjukkan. Raja juga membantah bahwa Aisyah membuka paksa lift. Hal ini berdasarkan rekaman CCTV yang dia lihat. Menurut dia, Aisyah tidak mengetahui lift yang digunakan memiliki pintu akses keluar masuk yang berbeda. Kenapa tidak ada pemberitahuan di luar atau dalam? Atau paling tidak akan sekelas lapangan terbang internasional safety-nya harus perfect. Ini kenapa nggak ada operator di dalam, kemudian upaya pencarian nggak maksimal? Malah memang tidak maksimal, katanya. Buntutnya, keluarga akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Raja mengaku belum menerima informasi resmi terkait penyebab kematian korban. Dia menduga lift telah mengalami gangguan sebelum Aisyah terjatuh. Menurut dia, pintu lift yang dinaiki Aisyah terbuka dan menyisakan celah saat melangkah sehingga membuat Aisyah terjatuh dan masuk ke lorong kecil di depan pintu lift. Kita semua tahu kalau lift naik, pintu terbuka lantainya itu sejajar, kan begitu? Ini kan begitu dibuka, ada celah. Adik saya jatuh, dari mana bisa begitu, ujarnya. Of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al-Subur telah memberikan keterangan bahwa saat korban jatuh lift beroperasi dengan baik. Dedi menyebutkan Aisyah terjatuh karena tidak mengetahui mekanisme lift 2 pintu di bandara yang memiliki akses masuk dan keluar berbeda. Aisyah kemudian berusaha keluar dari pintu yang ada di hadapannya. Dia pun menegaskan pasca kejadian itu, pihak bandara juga turut membantu mencari korban dan mengecek CCTV bandara.